Uh. Yeah. Inter Milan kalah telak atas Paris Saint-Germain pada final Liga Champions dengan skor 5-0. Di balik keberhasilan tim sepak bola asal Prancis itu, ada sosok yang paling berpengaruh. Dia adalah Luis Enrique, manajer di balik keberhasilan PSG menang di final Liga Champions UEFA. Sejak kedatangannya pada tahun 2023, Enrique telah mengubah PSG secara radikal. Dia mengawasi keluarnya pemain-pemain terkenal seperti Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe, dan bertransisi dari tim Galaxy yang menua menjadi salah satu tim paling tangguh di Eropa pada saat ini. Di luar lapangan, siapakah Luis Enrique sebenarnya? Pria berusia 55 tahun itu memulai karir sepak bolanya pada tahun 1988. Bermain di lini tengah untuk tim lokalnya, yaitu Sporting Gijon, sebuah tim di divisi Segunda Spanyol. Pada tahun 1991, ia direkrut oleh klub besar Real Madrid dan membantu Los Blancos memenangkan La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol. Secara individu, Enrique tidak tampil sesuai harapan, yang sebagian besar disebabkan oleh posisinya yang tidak tepat di sayap dan peran yang lebih defensif. Saingan berat FC Barcelona merekrut Enrique yang sedang tidak dalam performa terbaiknya, yaitu pada tahun 1996, di mana ia kembali ke peran gelandang tengah favoritnya. Hal itulah yang membuahkan hasil bagi raksasa Catalan dan Enrique kemudian memenangkan trofi La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol bersama El Barca. Setelah pensiun sebagai pemain 4, ia terjun dunia pelatihan yang kabarnya atas undangan manajer Manchester City saat ini, yaitu Pep Guardiola. Enrique memulai karir kepelatihannya di FC Barcelona B sebelum pindah ke AS Roma di Serie A Italia untuk musim 2011-2012. Pelatih asal Spanyol itu dipecat pada akhir musim meski kontraknya masih tersisa 1 tahun. Itu setelah Roma finish di posisi ke-7 yang mengecewakan di kompetisi domestik utama. Langkah selanjutnya adalah ke klub La Liga Spanyol yaitu Celta Vigo. Tetapi ia juga meninggalkan klub itu setelah hanya 1 tahun. Saat itulah Enrique menerima kesempatan manajerial yang mengubah karirnya, yaitu kembali ke FC Barcelona sebagai manajer tim utama. 4 tahun kekuasaannya di Camp Nou dimahkotai oleh kemenangan Barca di final Liga Champions tahun 2015 melawan Juventus. Kemenangan atas Inter Milan tadi malam membuat Enrique cetak sejarah dengan menjadi satu-satunya orang yang pernah meraih treble dalam 2 kesempatan. Ketika Enrique ditunjuk sebagai pelatih tim Spanyol pada tahun 2018, ia memasuki dunia baru sepak bola internasional. Sebelum Piala Dunia FIFA Qatar 2022, Spanyol difavoritkan sebagai calon pemenang. Namun, setelah kekalahannya yang telak di babak 16 besar dari tim yang tidak diunggulkan yaitu Maroko, Enrique mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional Spanyol. Spekulasi media yang tak henti-hentinya menghubungkan pekerjaan manajerial Enrique berikutnya dengan kepindahan ke Liga Premier Inggris. Ia diwawancarai oleh Tottenham Hotspur dan juga Chelsea. Namun, yang mengejutkan banyak pihak PSG lah yang berhasil merekrutnya. Enrique membawa staf pelatih berbahasa Spanyol dan berbicara kepada para pemain dalam bahasanya sendiri. Dengan bantuan penerjemah bahasa Prancis, dia membuang Mbappe pada saat itu. Pemain asal Spanyol itu merujuk pada penolakan Mbappe untuk bertahan sama sekali setelah PSG dikalahkan 2-3 di kandang sendiri oleh FC Barcelona di perempat final Liga Champions pada April tahun lalu. Meskipun terjadi perselisihan antara manajer dan pemain bintang, PSG berhasil melaju ke semifinal, di mana mereka akhirnya dikalahkan oleh Borussia Dortmund. Setahun kemudian, komentar Enrique setelah pertandingan mungkin terbukti benar. Enrique mengubah gaya bermain tim Spanyol selama masa jabatan manajerialnya dengan memperkenalkan bakat muda seperti Pedri,
Enrique tidak hanya pergi ke PSG untuk memenangkan Liga Champions, ia pergi ke PSG untuk menanamkan gaya sepak bolanya dan meyakinkan para pemain, para penggemar, bahwa itu adalah cara bermain sepak bola yang berlian dan modern, dan untuk melakukannya, Anda harus memenangkan Liga Champions. Baginya, ia tertarik pada bagaimana orang melihat sepak bolanya sebagai sesuatu yang menyerang dan inspiratif seperti halnya memenangkan trofi.